Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga Ananda selalu sehat dan tetap semangat. Pada pembelajaran hari ini kita masih membahas tentang bilangan bulat. Yang akan kita bahas adalah mengenai sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Semoga setelah pembelajaran hari ini Ananda dapat mengetahui dan menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Selamat belajar Ananda. Sekarang kita akan membahas sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat operasi hitung bilangan bulat itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Dan yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Untuk sifat komutatif dan asosiatif ini ada pada operasi penjumlahan dan perkalian. Sedangkan untuk sifat distributif ada dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita akan mulai untuk membahas tentang sifat komutatif atau pertukaran. Untuk sifat komutatif pada penjumlahan, kita lihat di sini A kita tambah dengan B itu sama dengan B ditambah A. Jadi ditukar. A tambah B sama dengan B tambah A. Agar lebih jelasnya kita lihat contohnya ya. Kita lihat di sini contohnya negatif 2 kita tambah dengan positif 7. Itu sama saja dengan positif 7 kita tambah dengan negatif 2. Kita hitung ya, untuk negatif 2 ditambah positif 7-nya adalah positif 5. Kita hitung lagi, untuk positif 7 ditambah negatif 2-nya adalah sama dengan positif 5. Nah, inilah untuk sifat komutatif penjumlahan. Sekarang kita ke sifat komutatif pada perkalian. Kita lihat A kita kali dengan B itu sama dengan B kita kali dengan A. Jadi ditukar. A kali B sama dengan B kali A. Kita lihat contohnya ya. Negatif 2 kita kalikan dengan positif 7 itu sama dengan positif 7 kita kali dengan negatif 2. Nah, sekarang kita hitung ya. Negatif 2 dikali positif 7-nya adalah negatif 14. Ya. Untuk 7 dikali negatif 2-nya juga sama dengan negatif 14. Jadi jawabannya sama antara kanan dan kiri. Jadi untuk sifat komutatif hanya pada bilangan bulat itu hanya ada di penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk penjumlahannya kita lihat A tambah B dalam kurung ditambah C itu sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Kita lihat ya contohnya. Kita lihat contohnya di sini. Negatif 2
ditambah positif 3 dalam kurung tambah 5 itu sama dengan negatif 2 ditambah dalam kurung positif 3 ditambah positif 5. Kita hitung dulu yang di dalam kurungnya ya, yang sebelah kiri dulu. Nah, negatif 2 kita tambah positif 3-nya adalah positif 1. Ditambah dengan positif 5. Nah, sama dengan negatif 2 kita tambah dengan, nah kita hitung dulu yang di dalam kurungnya ya. 3 tambah 5-nya adalah positif 8. Nah, sekarang kita jumlahkan yang akhir ya. Positif 1 ditambah positif 5 adalah positif 6. Nah, sama dengan, nah, negatif 2-nya kita tambah dengan 8. Hasilnya adalah sama dengan positif 6. Jadi, hasilnya adalah sama. Selanjutnya ada sifat asosiatif pada perkalian. Untuk perkalian, A kali B di dalam kurung dikali C itu sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Jadi hanya kurungnya saja yang berpindah ya. Kita lihat contohnya ya supaya lebih jelas. Negatif 5 dikali 4 dalam kurung dikali 2 itu sama dengan negatif 5 dikali dalam kurung 4 kali 2. Kita hitung dulu ya yang negatif 5 dikali 4-nya. Berapa negatif 5 dikali 4? Ya betul ya. Jawabannya adalah negatif 20. Nah, kita kali dengan positif 2. Sama dengan, nah, negatif 5 kita kali dengan, nah kita hitung dulu dalam kurungnya 4 dikali 2. Itu hasilnya adalah 8. Nah, sekarang kita kalikan ya. Negatif 20 kita kali dengan 2 adalah negatif 40. Sama dengan negatif 5 kita kali dengan 8, hasilnya juga sama dengan negatif 40. Jadi untuk sifat asosiatif itu hanya untuk bilangan bulat hanya ada di penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat distributif penyebaran pada penjumlahan. Kita lihat ya. A kita kali dengan dalam kurung B tambah C itu sama dengan, nah yang pertama A kita kali dengan B dulu. A kali B, nah karena penjumlahan berarti ditambah A kali C. Jadi kali depan dulu baru kali belakang. Inilah sifat distributif penyebaran. Kita lihat contohnya ya. Negatif 5 kita kali dengan dalam kurung 2 tambah 3. Ya, ini sama dengan, nah kita sebarkan dulu ya. Berarti negatif 5 kali yang depan dulu ya. Negatif 5 dikali 2, nah, ditambah, nah, terus negatif 5-nya kali sama yang belakang. Negatif 5 dikali 3. Kita hitung bersama-sama ya. Negatif 5 dikali, nah sekarang kita tambahkan 2 tambah 3. Hasilnya adalah positif 5. Dikali, nah ini dalam kurungnya kita kerjakan dulu satu-satu ya. Negatif 5 kita kali dengan positif 2 adalah negatif 10. Ditambah negatif 5 kita kali dengan positif 3 adalah hasilnya negatif 15. Nah, sekarang kita kerjakan lagi ya. Negatif 5 kita kali positif 5 itu adalah negatif 25. Ya. Sekarang kita hitung negatif 10 ditambah negatif 15. Apakah sama hasilnya negatif 25? Ya, hasilnya sama, yaitu negatif 25. Berikutnya kita akan membahas sifat distributif penyebaran pada pengurangan. Kita lihat, A dikali B kurang C
itu sama dengan, nah kita kali dulu A dengan B-nya ya. A kali B dikurang A kali C. Ya, jadi kali ke depan dulu, baru kali ke belakang. Kita lihat contohnya ya, agar lebih paham. Positif 3 kita kali dengan dalam kurung 6 dikurangi 2. Sama dengan, nah kita sebar ya. 3 kali 6 dulu yang depan, dikurang, sekarang kali belakang, 3 kali 2. Ya, nah, sekarang kita hitung ya. 3 dikali 6 kurangi 2 adalah hasilnya 4. Sama dengan, nah positif 3 kali 6 adalah 18 dikurangi, nah dalam kurung ini 3 kali 2 kita hitung 6. Selanjutnya kita hitung yang 3 kali 4 dulu ya. 3 kali 4 hasilnya adalah sama dengan 12. Sama dengan, nah 18 kita kurangi 6 juga, apakah sama 12? Ya betul, hasilnya sama, 12. Sekian untuk pembelajaran matematika pada hari ini. Hari ini kita sudah membahas atau belajar tentang sifat operasi hitung pada bilangan bulan. Semoga kalian bisa paham dan mengerti apa yang telah dijelaskan. Tetap semangat, jangan menyerah, semoga selalu sehat, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.